Hai anak-anak, apa kabar? Wah, hari ini happy kan? Coba Miss Cima mau lihat senyumnya. Wah, cantiknya, gantengnya anak-anak. Siapa yang sudah makan sampai habis? Good job. Siapa yang sudah minum air mineral yang banyak? Hebat. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau apa? Ya, kita mau memuji Tuhan dan berdoa. Oke, kita akan memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus ya. Semuanya siap doa yang baik, memuji Tuhan yang keras ya. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa ya. Yang keras suaranya, ikutin Miss Cima berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan, melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini sebelum Miss Cima cerita, kita ingat dulu kemarin Miss Cima cerita tentang Tuhan Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Hari ini kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah Tuhan Yesus makan Paskah, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi berdoa di Taman Getsemani. Tapi tiba-tiba orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus menangkap Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus dibawa pergi untuk diadili. Dan sampailah Tuhan Yesus dibawa bertemu dengan Pontius Pilatus, wali negeri yang dikirim Roma untuk memimpin di Israel. Namanya Pontius Pilatus. Tuhan Yesus dibawa, tangannya diikat untuk bertemu dan diadili oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus melihat Tuhan Yesus. Sepertinya Tuhan Yesus ini orang baik ya. Iya. Pontius Pilatus mulai bertanya, mengapa orang banyak ini tidak suka sama dirimu? Apakah yang engkau lakukan? Apa kesalahan yang engkau perbuat? Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan Pontius Pilatus. Tuhan Yesus tahu Tuhan Yesus harus disalib untuk menebus dosa manusia. Lalu Pontius Pilatus mulai berpikir, sepertinya orang ini tidak pantas untuk dihukum. Sepertinya orang ini baik ya. Tuhan Yesus kan baik ya. Lalu Pontius Pilatus bertanya kepada orang banyak, "Hai
Israel. Aku tidak menemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan orang jahat sepertinya ya. Sudah saya tanya, Tuhan Yesus sepertinya bukan orang jahat. Kalau begitu saya lepaskan saja ya. Tetapi banyak berkata, tidak, salibkan dia, kata orang banyak. Wah, Pontius Pilatus mulai bingung. Kenapa ya? Kenapa orang banyak berkata seperti itu? Aku bagaimana ya? Aku lepasin tidak ya? Kata Pontius Pilatus. Lalu istrinya datang bertemu kepada Pontius Pilatus dan berkata, suamiku, janganlah hukum orang ini. Tadi malam aku bermimpi buruk. Orang ini pasti orang benar, orang baik. Jangan kamu menghukum orang ini ya, kata istrinya Pontius Pilatus memperingati suaminya. Pontius Pilatus mulai bingung. Kalau Tuhan Yesus tidak dihukum, orang banyak di luar pasti akan sangat marah. Lalu akhirnya Pontius Pilatus berkata kepada orang banyak, "Oke, aku bertanya," kata Pontius Pilatus, "siapa yang kalian pilih? Tuhan Yesus atau penjahat bernama Barabas?" Ini dia penjahatnya. Lalu orang banyak berkata, "Barabas, lepaskan Barabas, salibkan Tuhan Yesus," katanya begitu. Pontius Pilatus mulai bingung anak-anak. Pontius Pilatus melihat usaha untuk melepaskan Tuhan Yesus sia-sia. Orang banyak tidak mau dengan keputusan Bapak Pontius Pilatus. Akhirnya Pontius Pilatus mengambil air, mencuci tangannya dan berkata, "Keputusan untuk menghukum Tuhan Yesus bukan keputusanku. Aku tidak bersalah atas keputusan ini. Karena keputusan menghukum Tuhan Yesus adalah keputusan orang banyak," katanya Bapak Pontius Pilatus. Akhirnya Tuhan Yesus dihukum dan Bapak Barabas, penjahat yang jahat sekali ini, dilepaskan. Kenapa ya Tuhan Yesus tidak membela diri, diam saja? Kenapa anak-anak? Tahu tidak anak-anak? Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan. Tuhan Yesus tahu apa yang akan Tuhan Yesus alami. Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mau disalib untuk kita, untuk Miss Cima, untuk anak-anak juga. Tuhan Yesus mau menghapus kesalahan kita. Kesalahan kita yang banyak sekali. Kita tidak taat kepada mami papi, kita tidak taat sama Tuhan Yesus, suka membuat teman sedih. Ada banyak sekali kesalahan kita. Tuhan Yesus mau disalib untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Karena Tuhan Yesus sayang sekali kepada anak-anak, kepada kita semua. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus akan disalib untuk kita. Nanti kita lanjutin ceritanya ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Art and Craft hari ini kita akan menghias hati dari benda-benda yang ada di rumah. Boleh dari kertas-kertas sisa yang berwarna-warni atau dengan kertas kado. Selamat mencoba anak-anak.